Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, rekan dakta yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di kesempatan malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian malam, kajian Sirah Nabawiyah bersama Ana Hukum Fillah, ditemani oleh Mas Bagus yang akan menemani rekan dakta sekalian hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah rekan dakta yang dirahmati Allah, kajian kita di kesempatan malam hari ini akan membahas terkait dengan masuk Islamnya dua orang yang sangat berpengaruh di kalangan masyarakat Quraisy, yang kemudian masuk Islamnya dua tokoh ini mempengaruhi era dakwah kaum muslimin, di mana dakwah setelah masuknya dua tokoh ini menjadi begitu sangat semarak dan begitu ada kemudahan, ada secercah harapan setelah masuknya dua tokoh ini. Nah, siapakah dua tokoh ini akan kita bahas di kesempatan malam hari ini. Dan rekan dakta yang dirahmati Allah, setelah Nabi SAW berdakwah, ada banyak ujian dan tantangan yang beliau hadapi. Dan tantangan dihadapi oleh Nabi SAW itu bukan hanya dihadapi oleh Nabi sendiri, tapi juga dihadapi oleh banyak para sahabat. Ada di antara mereka yang disiksa dengan siksaan yang sangat luar biasa itu. Ada di antara mereka sampai kemudian cacat. Ada di antara mereka juga yang sampai terbunuh, seperti Sumayyah dan Yasir, ayah daripada Ammar bin Yasir. Namun meskipun ujian dan tekanan yang dilakukan oleh orang kafir terhadap kaum muslimin, tapi tidak menyurutkan langkah Rasulullah dan para sahabat untuk tetap istiqomah berdakwah, mengajarkan Islam, menawarkan Islam kepada seluruh kabilah dan juga bangsa Arab pada saat itu. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, semakin hari itu semakin kuat tekanannya itu. Semakin besar permusuhan mereka. Bahkan mereka merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Pernah satu ketika Abu Thalib itu didatangi oleh sekelompok orang-orang Quraisy, dan mereka melakukan negosiasi dan penawaran kepada paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Dan ini adalah penawaran yang sangat aneh itu, yang gak masuk akal. Yang mereka karena sudah putus asa, mereka mencoba melakukan penawaran seperti ini. Yaitu ketika beberapa orang datang kepada Abu Thalib, lalu kemudian menawarkan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, serahkanlah Muhammad kepada kami. Kami akan ganti Muhammad dengan seorang pemuda yang ganteng. Jadi di Mekah itu ada seorang ganteng yang sangat bagus wajahnya, anak dari salah seorang pemimpin Quraisy, yaitu Walid bin Mughirah. Namanya Imarah bin Walid bin Mughirah, saudara daripada Khalid bin Walid. Jadi Nabi pengen ditukar. Wahai Abu Thalib, serahkan Muhammad kepada kami. Kalau engkau merasakan kehilangan, maka ini kami berikan seorang pemuda yang tentu lebih baik perangainya, lalu kemudian wajahnya dan sebagainya. Maka Abu Thalib pun marah. Bagaimana bisa seorang keponakan yang dia rawat, yang dia sangat cintai, tiba-tiba kemudian diserahkan untuk dibunuh, lalu kemudian diganti dengan salah seorang yang Abu Thalib sendiri tidak dekat kehidupannya dengan orang tersebut. Sampai kemudian Abu Thalib bilang, wallahi labi'sa ma tasumunani atutunani ibnakum agzuhu lakum wa utikum ibni taqtuluna hada wallahi ma la yakunu abada.
demi Allah sungguh jelek apa yang kalian tawarkan kepadaku. Kalian memberiku anak kalian untuk aku beri makan dan aku berikan anakku kepada kalian untuk kalian bunuh. Ini demi Allah sampai kapanpun tidak akan terjadi. Jadi luar biasa tekanan yang dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Sampai Nabi pun ingin dibunuh, ditawarkan untuk diganti dengan seorang pemuda bernama Ammar bin Walid bin Mughirah. Namun ditolak mentah-mentah oleh Abu Thalib. Abu Thalib meskipun tidak masuk Islam, tapi karena dia adalah seorang paman dan kedudukannya sangat dekat dengan Nabi SAW yang pernah merawat, mengasuh Nabi SAW, tentu tidak akan membiarkan keponakannya dibunuh. Karena kecintaan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, sampai satu ketika tekanan demi tekanan, intimidasi demi intimidasi dilakukan oleh banyak orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada para sahabat. Hingga satu ketika, rekan dakta yang dirahmati Allah, satu ketika Abu Jahal, orang yang sangat besar permusuhannya terhadap Islam, namanya adalah Amr bin Hisham, panggilannya adalah Abu Jahal, itu ketemu Nabi SAW di Bukit Sofa itu. Ketika ketemu dengan Nabi SAW, Abu Jahal itu mencaci maki Nabi dengan cacian yang sangat kotor. Bahkan sampai kemudian memukul kepala Nabi SAW. Jadi Nabi dipukul oleh Abu Jahal. Hingga pada saat itu ada seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jud'an, yang dia melihat Nabi SAW sedang dicaci maki lalu kemudian dipukul. Nah, budak perempuan ini tiba-tiba kemudian simpati kepada Nabi dan tidak ingin Nabi SAW disakiti. Hingga kemudian dia lari, ketika lari itu kemudian ketemu sama Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, yang pada saat itu belum pulang, baru di perjalanan pengen pulang ke rumahnya, habis berburu. Jadi salah satu hobinya Hamzah ini adalah berburu, dan tidak ada orang yang melakukan perburuan kecuali mereka yang memiliki keberanian. Jadi hanya orang-orang yang memiliki keberanian yang berani melakukan perburuan, karena biasanya di padang pasir ada saja singa atau kemudian hyena atau binatang-binatang buas yang lainnya itu. Nah, baru pulang dari berburu, tiba-tiba salah seorang budak perempuan Abdullah bin Jud'an ini bilang, "Wahai Hamzah, sesungguhnya keponakanmu itu sedang dicaci maki dan dipukul oleh Abu Jahal." Kaget gitu. Muncullah kemudian kemarahan Hamzah, yang pada saat itu dia harusnya pengen pulang ke rumahnya, nggak jadi. Busurnya masih ada di punggungnya, anak panahnya masih ada di punggungnya. Lalu kemudian dia pergi mencari Abu Jahal. Dia cari Abu Jahal itu, karena mendapatkan kabar bahwa keponakannya dicaci maki dan dipukul. Sampai kemudian akhirnya setelah dia cari, dapatlah dia Abu Jahal, ketemu sama Abu Jahal. Itu Hamzah bin Abdul Muttalib, rekan dakta yang dirahmati Allah. Tanpa ada sepatah kata pun yang dia ucapkan kepada Abu Jahal, dia langsung ambil busur dia. Dia ambil busur, lalu kemudian busur itu dia tamparkan ke mukanya Abu Jahal. Luar biasa ini, beraninya Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi ditamparlah kemudian Abu Jahal dengan busur panah milik Hamzah bin Abdul Muttalib. Abu Jahal pun kemudian terdiam, karena yang dia hadapi adalah salah seorang yang juga dihormati, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu kemudian sambil berkata, kata Hamzah bin Abdul Muttalib, "Apakah engkau mencaci maki keponakanku? Padahal aku adalah orang yang seagama dengannya, dan aku berkata seperti apa yang dikatakannya. Silakan engkau balas jika engkau sanggup." Bayangkan rekan dakta yang dirahmati Allah, Hamzah bin Abdul Muttalib pada saat itu belum masuk Islam, dia belum bersahadat kepada Nabi SAW. Tapi apa yang dia ucapkan kepada Abu Jahal ketika tahu keponakannya itu dipukul dan dicaci maki? Sambil mukul wajahnya Abu Jahal itu dengan busurnya itu, kemudian Hamzah berkata,
apakah engkau mencaci maki keponakanku? Padahal aku ini adalah orang yang seagama dengannya. Dan aku berkata seperti apa yang dikatakannya. Silakan kau balas jika engkau sanggup. Nah pada saat itu rekan dakta yang dirahmati Allah, sebenarnya banyak sekali orang-orang kafir Quraisy yang ingin membela Abu Jahal. Tapi Abu Jahal tidak memberikan izin. Gitu. Kenapa? Dia berpikir 2 kali atau berpikir berkali-kali kalau harus berhadapan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah ini menunjukkan rekan dakta yang dirahmati Allah bahwa Hamzah ini memiliki kedudukan istimewa di kalangan orang-orang Quraisy. Sehingga sekelas Abu Jahal pun gak berani membalas. Yang pada saat itu kalau Abu Jahal mau membalas Hamzah, atau kemudian teman-temannya Abu Jahal membalas, bisa saja. Tapi tentu mereka berpikir mereka akan berhadapan dengan orang yang selama ini justru memiliki kewibawaan dan keberanian. Hamzah itu dikenal sebagai orang yang keras, berani. Gitu. Dan ini artinya mencari masalah dengan kaum Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Akhirnya kemudian Abu Jahal sendiri tidak memperkenankan teman-temannya, saudaranya untuk membalas perlakuan Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan rekan dakta yang dirahmati Allah, peristiwa inilah yang menyebabkan Hamzah masuk Islam. Bayangkan rekan dakta yang dirahmati Allah, sebelumnya Hamzah itu belum masuk Islam dan belum bersyahadat kepada Nabi SAW. Ketika peristiwa itu terjadi, bahkan ketika dia berburu dan pulang itu, posisinya Hamzah itu belum masuk Islam. Tapi ketika dia tahu keponakannya itu disakiti, lalu kemudian dia datang kepada Abu Jahal sampai dia mengatakan, wa ana ala dinihi, aqulu ma yaqul. Sesungguhnya aku ini berada di atas agama keponakanku ini. Artinya aku seagama. Dan aku berkata sebagaimana yang dia katakan. Jadi bayangkan rekan dakta yang dirahmati Allah, Allah berikan hidayah pada saat itu juga. Hingga kemudian Hamzah itu masuk Islam. Jadi pernyataan keislaman Hamzah itu justru yang pertama kali mendengar adalah Abu Jahal. Nabi sendiri belum tahu pamannya masuk Islam. Tapi kemudian dia di hadapan Abu Jahal mengatakan, aku seagama dengan keponakannya itu Nabi Muhammad SAW. Nah inilah rekan dakta yang dirahmati Allah. Akhirnya kemudian Hamzah ini masuk Islam. Dan inilah yang akan menguatkan posisi dakwah. Jadi kenapa para ulama sirah sangat perhatian dalam menempatkan kisah tentang masuk Islamnya Hamzah. Karena setelah masuk Islamnya Hamzah ini terjadi era baru. Era baru dalam dakwah. Di mana ada mulai kelonggaran dalam dakwah, di mana orang-orang kafir Quraisy mulai berpikir berkali-kali kalau mereka ingin menyakiti Rasulullah dan para sahabat. Kenapa? Karena ada orang-orang yang dihormati oleh mereka yang ternyata masuk Islam. Orang yang mereka takuti ternyata masuk Islam. Nah, jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, peristiwa inilah yang kemudian menyebabkan Hamzah masuk Islam. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, kita tidak pernah tahu hati seseorang dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Memberikan hidayah. Ada orang yang biasa-biasa saja, tapi karena ada satu peristiwa akhirnya dia mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Dan Hamzah ini rekan dakta yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui adalah merupakan paman Nabi SAW. Dan termasuk saudara dari bapaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi Abdul Muthalib ini menikah dengan Fatimah, lahirlah Abdullah. Abdul Muthalib kakeknya Nabi itu menikah dengan Halah, muncullah Hamzah. Jadi Hamzah dengan Abdullah, yaitu ayahnya Nabi, itu satu ayah tapi beda ibu. Satu ayah tapi beda ibu. Jadi kedudukan Hamzah itu adalah sebagai paman Nabi SAW. Dan Hamzah dikenal sebagai orang yang memiliki kewibawaan, sehingga sangat dihormati di kalangan bangsa Arab pada saat itu. Dan perlu kita ketahui rekan dakta yang dirahmati Allah, di antara keutamaan Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu bahwa pertama, Hamzah ini kedudukannya sangat dekat dengan Nabi karena memiliki hubungan nasab. Hubungan nasab, dan Hamzah ini mendapatkan gelar Asadullah, singa Allah. Dan Nabi SAW pernah bersabda terkait dengan keutamaan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ibnu Abbas radhiyallahu an
pernah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Kata Nabi, penghulunya para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Pemimpinnya para syuhada itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, kenapa beliau menjadi penghulu para syuhada? Karena beliau adalah termasuk orang yang mati syahid dalam perang Uhud. Jadi orang yang meninggal dunia dalam perang Uhud, yang syahid dalam perang Uhud, itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Bahkan kalau kita baca kisahnya, betapa luar biasa hancurnya jasad Hamzah. Tubuhnya itu isi perutnya dibelah dan dibunuh oleh seorang budak namanya Wahsy. Dan memang Wahsy itu dilatih hanya untuk sekedar membunuh. Dalam peperangan itu dia kerjanya cuma mencari Hamzah bin Abdul Muttalib untuk dibunuh. Kenapa? Karena yang menyuruhnya itu majikannya adalah Hindun binti Utbah, adalah orang yang memiliki dendam karena saudaranya itu meninggal dunia dalam peperangan Badar itu. Jadi banyak para pemimpin Quraisy yang mati dalam perang Badar itu. Makanya betapa sangat dendamnya Hindun terhadap Hamzah, karena Hamzah lah yang membunuh saudara daripada Hindun yang merupakan istri daripada Abu Sufyan bin Harb. Dan rekan dakta yang dirahmati Allah, itulah sabda Nabi SAW terkait dengan keutamaan Hamzah sebagai Sayyidus Syuhada, yaitu pemimpinnya orang-orang yang mati syahid. Dan Hamzah ini juga adalah termasuk orang yang pertama kali menerima bendera perang. Ketika awal mula Nabi SAW mengutus pasukan untuk mensabotase orang-orang kafir Quraisy setelah turun izin berperang. Dan izin berperang ini baru terjadi ketika Nabi hijrah ke Madinah di tahun kedua Hijriah. Dan perperangan yang besar yang pertama kali terjadi adalah perang Badar. Meskipun sebelum perang Badar, Nabi mengirimkan beberapa orang untuk menghadang orang-orang kafir Quraisy yang melakukan perjalanan ke negeri Syam. Dan Hamzah lah orang pertama memegang bendera Islam dalam peperangan. Karena rekan dakta yang dirahmati Allah, salah satu di antara simbol kekuatan pasukan itu adalah bendera. Karena bendera itu dipegang oleh komandan. Sehingga kalau sampai bendera itu terjatuh, nah itu akan melemahkan. Nah berarti komandannya itu terluka atau kemudian terbunuh. Makanya dalam peperangan itu biasanya Nabi memberikan bendera atau ar-rayah itu kepada orang-orang yang memiliki kekuatan atau mereka yang memang diperintahkan Nabi untuk menjadi komandan pasukan. Nah, kemudian rekan-rekan yang dirahmati Allah, ada salah satu ayat yang turun, yang ayat ini sebenarnya adalah berkaitan tentang Hamzah bin Abdul Muttalib. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-19. Sebagaimana dalam riwayat Qais bin Ubad, ia berkata, aku mendengar Abu Dzar bersumpah dengan suatu sumpah yang isinya bahwa sesungguhnya ayat ini, yaitu surat Al-Hajj ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka. Nah, kata Abu Dzar ini, ayat ini diturunkan untuk mereka yang melakukan perang tanding pada perang Badar. Mereka adalah Hamzah, Ali, Ubaidah bin Al-Haris. Melawan siapa? Lawan Utbah bin Saibah. Dan melawan Al-Walid bin Utbah. Jadi Utbah dan Saibah, Utbah bin Rabi'ah, lalu kemudian Saibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Jadi kakak adik dan anaknya itu. Utbah adalah saudara dari Saibah, sedangkan Al-Walid itu adalah putra daripada Utbah. Pada saat itu rekan dakta yang dirahmati Allah, sebelum terjadi perang Badar, orang kafir nantang perang tanding.
majulah Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah. Dalam perang Badar itu 3 orang ini maju, lalu kemudian nantang, Muhammad, kirimkan orang yang terbaik kalian gitu untuk perang tanding bersama kami. Akhirnya beberapa kaum Ansor nunjuk dirinya sendiri, minta agar Nabi SAW mengutus dia untuk perang tanding itu. Akhirnya ketika kaum Ansor itu pengen maju, Utbah dan Syaibah, orang-orang kafir ini menolak. Kenapa? Kata mereka, kalian majhul, orang yang gak dikenal gitu. Yang kami butuhkan adalah orang-orang yang kami kenal. Orang-orang terkemuka dari kaum kami, orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya kemudian kata Nabi, Hamzah muncul. Akhirnya Hamzah, paman Nabi, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib dan Ubaidah bin Al-Haris. 3-tiganya itu termasuk keluarga Nabi. Hamzah itu paman Nabi, Ali itu sepupu Nabi, Ubaidah bin Al-Haris juga adalah termasuk sepupu Nabi, masih memiliki hubungan nasab dengan Nabi SAW. Nah, Hamzah inilah yang kemudian bersama dengan Ali berperang dengan Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, serta Ubaidah bin Al-Haris dengan Al-Walid bin Utbah. Nah, 3 orang ini perang tanding sebelum terjadi perang Badar. Nah, perang tanding inilah yang kemudian menyebabkan turunnya surat Al-Hajj ayat 19 itu. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah 2 golongan, mukmin dan kafir, yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka. Jadi mereka bertengkar, mereka berperang, saling bunuh itu. Karena apa? Karena perintah dari Rabb mereka, yaitu perintah untuk berperang. Dan akhirnya 3-tiganya mati itu. Baik Utbah dan Syaibah dan kemudian Al-Walid bin Utbah. 3-tiganya mati dalam perang tanding itu, dalam perang tanding. Nah, makanya kenapa Hindun itu sangat benci sekali terhadap Hamzah, karena Hamzah lah yang membunuh keluarganya itu. Membunuh keluarganya dalam perang Badar. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu dendam sekali dengan orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar. Orang-orang yang ikut dalam perang Badar, termasuk di antara Hamzah. Makanya ketika mereka punya kesempatan untuk berperang lagi setelah perang Badar itu kan terjadi perang yang selanjutnya itu perang Uhud. Orang kafir itu sudah menyiapkan diri, termasuk Hindun mempersiapkan bagaimana caranya bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Makanya dia suruh budaknya itu namanya Wahsy. Itu sampai diajarkan bagaimana menombak, bagaimana memanah itu. Jadi diajar sampai tiap hari itu. Supaya nanti Wahsy itu tugasnya bagaimana caranya membunuh Hamzah. Jadi ketika perang dia cuma nyari Hamzah saja. Yang dicari adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Sehingga ketika Hamzah pada saat itu sedang bertarung, Wahsy ini mengamati. Sehingga dari dekat dia menombak Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, ketika tumbang mati, jenazahnya itu dihancurkan. Makanya rekan dakta yang dirahmati Allah, salah satu ciri kalau dalam peperangan itu, kalau jenazahnya hancur, dipastikan itu kaum muslimin. Jadi jenazahnya hancur seperti Hamzah itu sampai sulit dikenalin gitu, karena wajahnya hancur, isi perutnya terburai dan lain sebagainya. Itu kerjanya orang kafir. Sedangkan orang Islam kan tidak boleh. Nabi melarang menghancurkan, mengobrak-abrik jenazah yang sudah mati. Orang kafir, jenazah orang kafir itu tidak boleh kemudian dirusak. Makanya kalau dalam peperangan jenazahnya itu rusak, udah pasti ini kaum orang Islam, kaum muslimin. Tapi kalau utuh kemungkinan adalah orang kafir. Kenapa? Karena kaum muslimin dilarang sama Nabi untuk menghancurkan jasadnya orang-orang kafir. Tidak boleh berlebihan. Kalau mereka sudah meninggal, sudah mati, ya udah dikuburkan, dimasukin ke dalam sumur Badar pada saat itu. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, ini keutamaan Hamzah bin Abdul Muthalib. Makanya Hamzah itu banyak musuhnya ketika di perang Uhud, karena semua orang ngincer. Karena Hamzah lah yang paling banyak membunuh dalam perang Badar itu, termasuk pahlawan Islam yang sangat tangguh dalam peperangan. Makanya diberi gelar Asadullah, yaitu singa Allah. Karena dari perawakannya yang sangat tinggi, keberanian yang sangat luar biasa. Makanya hobinya itu hobi yang tidak semua orang bisa melakukan, yaitu berburu. Berburu. Kalau berburu itu kan harus berada di padang pasir yang sangat luas, atau kemudian
berada di daerah-daerah yang sangat rawan karena banyak binatang buasnya dan lain sebagainya. Nah, salah satu hobinya Hamzah itu adalah berburu. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, itulah diantara keutamaan Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang menghancurkan pasukan orang-orang kafir dalam perang Badar. Namun pada akhirnya Hamzah terbunuh dalam perang Uhud. Demikian pula sahabat Mus'ab bin Umair juga terbunuh dalam perang Uhud itu. Jadi kaum muslimin itu mengalami kekalahan dalam perang Uhud itu. Nah, masuk Islamnya paman Nabi ini, rekan dakta yang dirahmati Allah, itu tentu memberikan angin segar terhadap dakwah ini. Membuat era baru dalam dakwah ini. Kesempatan dan peluang yang semakin terbuka lebar. Dikala banyak para sahabat yang sudah mulai jenuh karena mendapatkan tekanan dan lain sebagainya, meskipun mereka adalah orang yang sabar, ternyata mereka mendapatkan satu peluang yang sangat besar. Kenapa? Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Orang kuat, orang yang sangat dihormati. Nah, karena itu apa hikmah dan pelajarannya rekan dakta yang dirahmati Allah terkait dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib? Ada kalanya para jamaah sekalian dirahmati Allah, penindasan itu terkadang menimbulkan simpati kan. Penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terkadang menimbulkan simpati kepada Islam, yang justru lahir dari orang-orang yang ahlul batil gitu, atau orang kafir gitu. Seperti misalkan kasus Gaza, kaum muslimin yang dibantai di Gaza, itu kan sebenarnya memberikan simpati. Banyak orang yang kemudian simpati, dan bukan hanya kaum muslimin kan, orang-orang kafir pun simpati terhadap kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa penindasan itu, hampir semua orang pasti tahu, yang namanya penindasan, kezaliman itu adalah keburukan. Sehingga ada orang-orang yang lurus gitu, yang mereka tidak melihat siapa yang ditindas. Maka orang yang ditindas tersebut adalah orang yang harus dibela. Nah, inilah yang terjadi pada diri Hamzah ketika dia melihat, menyaksikan, mendengar keponakannya itu dizalimin, keponakannya itu disakitin. Maka kemudian timbullah pembelaannya. Meskipun dia tidak seagama dengan Nabi pada saat itu. Yang inilah yang menyebabkan kemudian dia mendapatkan hidayah. Jadi ternyata kezaliman dan penindasan itu terkadang melahirkan simpati dari orang-orang yang di luar Islam. Hingga kemudian mereka masuk Islam sebagaimana Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan demikian pula rekan dakta yang dirahmati Allah, kegigihan dan keistiqomahan orang yang terzalimi ini terkadang itu bisa meluluhkan hati orang lain. Hamzah itu kenapa hatinya bisa luluh? Karena dia tahu keponakannya Muhammad itu istiqomah sekali di atas kebenaran. Dia pun menyaksikan para sahabat yang disiksa itu, semuanya bertahan dalam keimanan, gak ada yang murtad dan keluar dari Islam. Inilah terkadang yang membuat simpati, yang membuat orang luluh hatinya. Gak mungkin ada sesuatu hal yang terjadi pada diri seseorang yang kemudian dia bisa sampai mempertahankan keimanannya demikian rupa. Walaupun disiksa, walaupun dihina, dicaci maki dan sebagainya. Istiqomah saja. Inilah yang kemudian menimbulkan simpati yang kemudian meluluhkan hati seseorang sehingga kemudian ikut dalam barisan kaum muslimin. Itu. Karena kaum muslimin itu terzalimi kan di awal-awal dakwah Islam itu. Terzalimi kaum muslimin. Dan kemudian rekan dakta yang dirahmati Allah, hikmahnya juga gitu. Penting sekali dalam dakwah itu kita memanfaatkan potensi orang-orang yang memang sangat dibutuhkan seperti Hamzah gitu. Itu punya potensi yang sangat besar. Kenapa? Karena Hamzah ini adalah termasuk orang yang memiliki kewibawaan di kalangan orang-orang Quraisy, dihormatin karena keberaniannya, karena kegagahannya, karena kekuatannya. Itu dihormatin. Nah, kita sebenarnya butuh dalam dakwah itu orang-orang seperti ini. Artinya apa? Orang-orang yang bisa memperkuat jalan dakwah. Seperti masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi, bukan karena Hamzah ini adalah saudara Nabi, tapi karena memang posisinya di kalangan bangsa Arab itu dia termasuk yang
termasuk orang yang dihormatin, termasuk di antara orang yang memiliki kewibawaan. Gitu. Sehingga keberadaan Hamzah bin Abdul Muthalib itu sangat mempengaruhi dakwah Islam. Sehingga kemudian semakin memperkuat dakwah Islam dengan keberadaan Hamzah bin Abdul Muthalib. Paling tidak Hamzah akan memperkuat dan tidak menyebabkan orang-orang kafir tidak berani untuk menyakiti atau berbuat sewenang-wenang terhadap kaum muslimin. Karena itu artinya mereka berhadapan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Sedangkan mereka orang kafir Quraisy itu paling segan dan nggak mau berhadapan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib karena mereka tahu tentang sifat kerasnya dan tentang kewibawaannya serta keberaniannya daripada Hamzah bin Abdul Muthalib itu. Dan rekan dakta yang dirahmati Allah, itulah pentingnya seorang tokoh itu, walaupun misalkan tokoh tersebut itu masuk Islamnya baru, itu ternyata memberikan pengaruh yang sangat luar biasa itu. Seperti Hamzah bin Abdul Muthalib. Makanya dakwah itu kepada siapa saja. Dakwah itu kepada siapa saja. Dan kita tugasnya hanya menyampaikan. Dan kita tidak tahu apakah orang tersebut diberi hidayah atau tidak. Apakah orang tersebut diberi hidayah hari ini, besok atau lusa. Dan kita tidak tahu. Makanya tugas kita hanyalah berdakwah dan berdoa. Siapa yang membolak-balikan hati seseorang? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mendakwahin pamannya enggak? Udah pasti Nabi mendakwahin pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Meskipun ketika Nabi mendakwahin, dia enggak masuk Islam. Tapi ternyata dengan sendirinya Allah berikan hidayah itu. Atas ketetapan dari Allah, Allah berikan hidayah. Pada akhirnya kemudian Hamzah pun masuk Islam. Masuk Islam. Nah, oleh karena itu rekan dakta yang dirahmati Allah, jangan pernah berhenti untuk berdakwah. Jangan kita menganggap, oh dia mah enggak bakalan nih masuk Islam. Oh enggak bakalan nih dia mah berbuat kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu. Allah lah yang menggenggam hati seseorang. Dan Allah bisa membolak-balikan hati seseorang yang tadinya benci terhadap Islam, malah kemudian menjadi pembela Islam. Seperti Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini tokoh yang pertama yang kemudian sangat berpengaruh terhadap dakwah Islam. Jadi tokoh yang pertama masuk Islam itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan Hamzah ini rekan dakta yang dirahmati Allah, usianya sebenarnya tidak jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi bedanya beberapa tahun, memang lebih tua Hamzah. Karena beliau adalah paman Nabi SAW. Dan dari sisi susuhuan, ternyata Nabi SAW dengan Hamzah itu sama-sama saudara sesusu. Karena Hamzah juga pernah disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi dari sisi nasab, beliau adalah paman Nabi. Makanya semua paman Nabi yang masuk Islam, mereka itu disebut Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, bukan cuma anaknya Nabi, cucunya Nabi. Tapi istri Nabi dan paman-paman Nabi. Karena nanti ada paman Nabi yang masuk Islam selain Hamzah itu, Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi di antara paman Nabi masuk Islam itu adalah Abbas bin Abdul Muthalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi inilah rekan dakta yang dirahmati Allah, salah satu asadullah sehingga Allah masuk Islam. Yang menyebabkan posisi dakwah semakin kuat. Maka kaum muslimin menaruh secercah harapan ketika masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Meskipun kita tidak boleh bergantung kepada seseorang. Siapapun dia dengan kekuatan yang dimilikinya, dengan kekuasaan, dengan kekayaan gitu. Kita nggak boleh bergantung. Kita hanya boleh bergantung kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Namun meskipun kita menyembah dan kemudian mohon pertolongan hanya kepada Allah, tentu ada wasilahnya. Nah, salah satunya adalah masuk Islamnya Hamzah itu. Dengan cara kita memohon kepada Allah agar mendapatkan kemenangan dalam dakwah. Dan ternyata salah seorang tokoh yang sangat dihormatin dan memiliki kewibawaan itu masuk Islam. Yaitu paman Nabi sendiri, Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan tokoh yang kedua yang masuk Islam itu rekan dakta yang dirahmati Allah. Jadi itu tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua adalah
orang yang juga permusuhannya sangat keras terhadap Islam. Orang yang pernah menyiksa sebagian para sahabat Nabi pernah disiksa oleh orang tersebut. Nah, kedudukannya pun sama seperti Hamzah, termasuk orang yang memiliki kewibawaan dan ditakutin. Nah, siapakah tokoh yang kedua ini, rekan dakta yang dirahmati Allah? Tentu kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali di 107 FM, rekan dakta, kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah kita, di mana tadi kita sudah membahas salah satu tokoh yang kemudian masuk Islam, yang sangat berkontribusi sangat baik terhadap dakwah Islam itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Sedangkan yang kedua, tokoh yang kemudian juga masuk Islam dalam waktu yang bersamaan. Dalam waktu yang tidak berjauhan, hanya selang mungkin beberapa hari atau beberapa pekan setelah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib ini membuat kaget orang-orang kafir Quraisy, termasuk Abu Jahal. Orang yang sangat besar permusuhannya, membuat mereka kaget. Dan mereka lebih kaget lagi, ternyata tokoh yang kedua ini pun kemudian masuk Islam. Siapakah? Yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini, nama panjangnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qurt bin Rajah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi nasab Umar bin Khattab juga sama dengan nasab-nasab Nabi Muhammad dan sahabat yang lain itu. Mereka bertemu di Ka'ab bin Lu'ay, atau dalam silsilah orang-orang Quraisy itu memang mereka bertemu di kakek mereka, yaitu Quraisy itu. Dan Umar bin Khattab ini, rekan dakta yang dirahmati Allah, dikenal sebagai orang yang sangat keras. Dan mungkin orang memberikan julukan jagoannya Mekah itu. Karena memang beliau sangat berani dan berwibawa, serta sangat ditakutin sama kebanyakan orang-orang Quraisy itu. Dan memang pembawaannya adalah temperamental beliau itu. Bahkan kemudian sifat pemarahnya itu beliau lampiaskan kepada kaum muslimin yang masuk Islam. Jadi ada beberapa orang yang disiksa oleh Umar bin Khattab itu. Karena Umar sangat benci sekali terhadap Islam. Bahkan Umar bin Khattab itu sangat khawatir dan trauma. Jadi ada saudaranya atau sepupunya namanya Zaid bin Amr bin Nufail. Jadi Zaid bin Amr bin Nufail ini adalah termasuk saudara dari Khattab itu, atau pamannya Umar bin Khattab. Jadi Zaid ini adalah pamannya Umar. Dan Zaid ini, rekan dakta yang dirahmati Allah, adalah termasuk orang yang tidak mau menyembah berhala di zaman jahiliyah. Sebelum Nabi diutus, Zaid bin Amr ini adalah termasuk orang yang tidak mau menyembah berhala. Sehingga kemudian menjadi sorotan banyak orang itu. Dikala orang semuanya menjadi penyembah berhala, Zaid bin Amr malah kemudian tidak mau menyembah berhala. Dan dia menganggap bahwa berhala-berhala tersebut tidak layak untuk disembah itu. Makanya dia termasuk orang yang hanif, yang lurus. Seperti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Zaid bin Amr itu saudaranya. Dan Umar trauma. Kenapa? Karena ada salah satu anggota keluarganya yang justru beribadah, berkeyakinan yang berbeda dengan kebanyakan orang pada saat itu. Keyakinannya itu berbeda, tidak mau menyembah berhala. Dan inilah yang kemudian menyebabkan Umar itu sangat keras terhadap keluarganya. Jangan sampai ada orang yang berbeda keyakinannya itu dengan keyakinan Umar bin Khattab dan keluarganya, yaitu meyakini berhala. Dan inilah kerjaan Umar tiap hari itu, yaitu terkadang karena saking bencinya dia menyiksa siapa saja yang kemudian memiliki hubungan dekat dengan Umar bin Khattab atau orang-orang yang dekat dengan kaum muslimin, sehingga dihukum dengan cara disiksa dan lain sebagainya. Namun rekan dakta yang dirahmati Allah, kita perlu bersikap jujur dengan Umar bin Khattab. Meskipun Umar bin Khattab ini orangnya temperamental, pemarah itu, tapi Umar bin Khattab ini orangnya lurus. Gitu. Jadi dia berpihak kepada kebenaran. Gitu. Jadi walaupun dia temperamental dan lain sebagainya, dia bisa bersikap lurus. Gitu.
Dan inilah yang kemudian menyebabkan hatinya bergejolak gitu, antara tradisi masyarakat jahiliyah dan dia melihat ternyata ada keagungan di dalam ajaran Islam. Jadi dia melihat ternyata ajaran Islam ini bagus, nggak ada yang buruk. Apa yang disampaikan oleh Nabi terkait menyembah kepada Allah saja, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh memutuskan silaturahim. Itu kan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Islam. Dan sebenarnya Umar bin Khattab sendiri itu tahu bahwa ini adalah ajaran yang benar itu. Sedangkan tradisi jahiliyah dia juga tahu itu adalah keburukan. Dan yang ketiga dia juga melihat kok ada pengikutnya dan pengikutnya itu adalah orang-orang yang istiqomah, tabah gitu. Bahkan di antara mereka ada yang dipukulin, ada yang diintimidasi, ada yang disiksa. Tapi istiqomah di atas keislaman. Tidak ada yang murtad. Bahkan ada yang sampai mati terbunuh karena mempertahankan Islam. Inilah yang kemudian membuat hati Umar bergejolak. Di satu sisi dia ingin menjaga tradisi nenek moyangnya menjadi penyembah berhala. Di sisi lain kadang dia juga meyakini bahwa apa yang dibawa dalam agama Islam itu adalah kebenaran. Dan yang ketiga adalah bahwa dia menyaksikan orang-orang yang berislam ini, berpegang teguh terhadap Islam ini adalah orang yang sangat tabah, orang yang sangat sabar dan istiqomah terhadap keislamannya itu. Makanya Umar bin Khattab meskipun beliau sangat keras permusuhannya terhadap Islam, tapi ternyata karena hatinya ini lurus, itulah yang akan menjadi penyebab nanti beliau masuk Islam. Dan bahkan rekan dakta yang dirahmati Allah, itu ada peristiwa menarik itu. Jadi Ummu Abdullah binti Hasmad ini, binti Hasmah. Jadi ada salah seorang sahabiah namanya Ummu Abdullah binti Hasmah. Pada saat itu dia sedang menyiapkan barang-barangnya. Jadi Ummu Abdullah ini termasuk orang yang kenal dengan Umar dan Umar pun kenal dengan Ummu Abdullah ini. Lalu kemudian dia lagi mengemasi barangnya karena beliau akan berangkat hijrah ke Madinah. Kata Umar, hendak kemana wahai engkau Ummu Abdullah? Aku akan pergi meninggalkan Mekah ini ke Madinah. Karena kami tidak bisa melaksanakan ibadah. Tidak bisa menyembah Allah di tempat ini. Kami mendapatkan cacian, makian, bahkan kemudian intimidasi dan siksaan dari kalian. Sehingga kami akan pergi meninggalkan tempat kami dilahirkan, tempat kami dibesarkan, menuju ke tempat yang baru kami akan tempuh, yaitu kota Madinah. Ternyata Umar tuh yang biasanya wajahnya sangat garang, pemarah gitu. Ummu Abdullah itu menyinggung-nyinggung Umar gitu. Kami akan meninggalkan kalian, orang yang tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, bahkan menyiksa kami. Itu harusnya kan Umar tersinggung kan itu. Harusnya Umar marah. Ternyata Umar tuh nggak marah. Bahkan kata Ummu Abdullah, itu sampai terlihat Umar itu seperti sedih gitu. Lihat Ummu Abdullah ini akan pergi meninggalkan Mekah. Sampai kemudian Ummu Abdullah ini cerita sama suaminya. Tadi saya ketemu Umar dan Umar nanya gitu. Nah kemana? Saya bilang saya pengen pergi hijrah. Ingin meninggalkan negeri ini karena kami tidak bisa beribadah dengan tenang gitu. Dan ternyata Ummu Abdullah cerita sama suaminya. Umar tuh terlihat wajahnya itu seperti sedih. Kata suaminya, wahai istriku, apakah engkau menginginkan Umar tuh masuk Islam? Gak mungkin Umar masuk Islam sampai untanya masuk Islam. Jadi suaminya Ummu Abdullah itu sampai bilang, Umar tuh gak mungkin masuk Islam sampai untanya masuk Islam. Kenapa suaminya Ummu Abdullah itu berkata demikian? Karena dia tahu bagaimana permusuhan Umar bin Khattab. Sampai seolah-olah kalau Umar masuk Islam itu sesuatu hal yang mustahil. Sampai dia bilang kepada istrinya, gak mungkin. Apakah engkau berharap Umar itu masuk Islam? Gak mungkin Umar masuk Islam. Umar tuh gak akan masuk Islam sampai untanya masuk Islam. Untanya kan itu sesuatu hal yang mustahil. Sesuatu hal yang mustahil. Namun ternyata rekan dakta yang dirahmati Allah, apa yang diucapkan oleh Abu Abdullah ini, suami dari Ummu Abdullah binti Hasbat ini, ternyata salah. Ternyata justru walaupun orang sekelas Umar bin Khattab yang permusuhannya sangat besar terhadap Islam dan kaum muslimin, ternyata Allah bisa berikan hidayah. Allah bisa berikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Nah, bagaimana awal kemudian Umar bin Khattab itu masuk Islam? Ada beberapa
kejadian yang menyebabkan Umar ini masuk Islam. Yang pertama, rekan dakta yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab itu pernah waktu suatu malam pergi ke Ka'bah itu. Zaman dulu itu Ka'bah gelap sekali, rekan dakta yang dirahmati Allah, sehingga tidak terlihat kan orang itu. Walaupun terlihat itu samar-samar itu, karena lampu itu digunakan hanya untuk hal-hal yang penting saja. Nah, ketika di malam hari samar-samar dia melihat Rasulullah itu sedang sholat. Meskipun tidak terlihat jelas, tapi bacaannya terdengar jelas. Nabi SAW itu ketika sholat malam beliau mendaharkan bacaannya itu, sehingga terdengar. Dan ketika Umar itu mindik-mindik sambil dengerin Nabi SAW sedang sholat dan membaca Al-Quran, Umar pun takjub dengan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi sedang membaca surat Al-Haqqah itu. Takjub sekali beliau dengan bacaan Al-Quran yang dibaca Nabi pada surat Al-Haqqah itu. Sampai kemudian Umar cerita, faqultu ayu fi nafsi hada wallahi syairun kama qalat Quraisy. Kata Umar, demi Allah, ini tentu ucapan penyair seperti yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy itu. Jadi Umar ingin menghilangkan keyakinan dalam dirinya, sehingga kemudian dia berasa, oh ini mah penyair ini. Ucapan-ucapan penyair ini mah yang biasa diucapkan oleh orang-orang Quraisy. Dan ketika dia menganggap bahwa Al-Quran itu adalah ucapan penyair, tiba-tiba dia mendengar surat Al-Haqqah ayat 39-40 yang dibacakan oleh Nabi. Di mana di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun." Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kalian beriman kepada. Kaget itu Umar. Padahal Umar di dalam hatinya bilang, wah ini yang diucapkan Muhammad ini syair nih, seperti yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy. Ternyata Nabi baca pas lewat di ayat ke-39-40. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali kalian beriman. Kaget kemudian Umar, ternyata Rasulullah baca Al-Quran ini bukan syair. Lalu kata Umar, qultu kahin. Oh, kalau begitu Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad ini adalah kahin tuh, ucapan tukang tenung, ucapan para dukun. Maka kemudian ketika Umar bin Khattab meyakini hal seperti itu dalam hatinya, ternyata dia mendengarkan ayat yang ke-41 42 dalam surat Al-Haqqah itu, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin, dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Kaget lagi Umar. Baru saja dia memvonis bahwa yang diucapkan Nabi itu adalah perkataan tukang tenung. Ternyata Al-Quran membantah. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun, dan bukan pula perkataan tukang tenung. Jadi Al-Quran itu bukan perkataan para dukun. Bukan perkataan para dukun. Akhirnya kemudian Nabi meneruskan hingga akhir surat Al-Haqqah tersebut. Nah, ternyata surat Al-Haqqah ini yang didengarkan oleh Umar bin Khattab ini menyebabkan kemudian Umar jadi terngiang-ngiang dengan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi, yang dia awalnya dianggap sebagai syair, ternyata dibantah dalam surat Al-Haqqah itu. Kemudian dia menganggap bahwa Al-Quran ini adalah perkataan kahin, tukang tenung, ternyata dibantah juga sama Al-Quran. Nah, ternyata dia mendengarkan dan menikmati. Namun pada saat itu belum mendapatkan hidayah. Hingga terjadilah suatu peristiwa rekan dakta yang dirahmati Allah, di mana Umar sudah mulai muak melihat umat Islam semakin banyak, dan yang kedua semakin banyak keluarga yang terpecah kan gitu. Ada anak yang terpisah dengan orang tuanya, ada paman dengan keponakannya bermasalah, ada seorang ibu dengan anaknya, pokoknya macam-macam kasusnya. Sehingga Umar ini merasa benci terhadap Islam ini karena telah memecah belah keluarga bangsa Arab pada saat itu.
Akhirnya Umar pun karena saking bencinya terhadap Islam, maka salah satu caranya adalah bagaimana melenyapkan Nabi, membunuh Nabi Muhammad SAW. Karena pangkal daripada ajaran Islam itu adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Di satu hari itu rekan yang dirahmati Allah, Umar berniat membunuh Nabi SAW. Sampai mengunduskan pedangnya. Orang kalau udah lihat Umar mengeluarkan pedangnya, takut tidak ada yang berani. Berarti ada masalah ini. Jadi Umar itu orang yang mudah sekali marah itu. Dan ketika Umar sedang berjalan dalam posisi marah, tiba-tiba ketemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Kata Nu'aim bin Abdullah, hendak kemana engkau wahai Umar? Kata Umar, aku ingin mencari Muhammad dan aku ingin membunuhnya. Kata Nu'aim bin Abdullah, ngapain kau jauh-jauh nyari Muhammad? Orang keluargamu saja sudah ada yang masuk Islam. Siapa? Kaget kan? Siapa yang masuk Islam? Kata Nu'aim bin Abdullah, itu adik kamu Fatimah telah masuk Islam. Kaget Umar. Kenapa? Karena ternyata ada salah satu anggota keluarganya yang sudah masuk Islam. Secara sembunyi-sembunyi. Yaitu Fatimah binti Al-Khattab. Adiknya sendiri. Akhirnya tadinya Umar mikirin pengen bunuh Nabi. Kepikiran keluarganya. Akhirnya dia berbelok ke rumah Fatimah. Ke rumah adiknya. Fatimah binti Al-Khattab. Dan suaminya itu namanya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Suami itu Sa'id bin Zaid. Ketika Umar bin Khattab marah, lalu kemudian dia berbelok cari ke rumah adiknya itu Fatimah. Akhirnya sampailah Umar di rumah adiknya Fatimah. Dan pada saat itu, Umar itu, ternyata Fatimah itu sedang belajar Quran. Fatimah, suaminya itu Sa'id bin Zaid, belajar Quran dari Khobab bin Al-Arad, sahabat Nabi. Yang pada saat itu dibaca surat Toha. Maka kemudian ketika pada saat itu Ammar bin Yasir mengajarkan bacaan Quran, itu terdengar sayup-sayup dari luar. Sampai kemudian Umar itu pun tertegun. Apalagi ketika mendengarkan ayat di dalam surat Toha ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada ilah selain aku, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Maka cukuplah menyembah Allah dan mendirikan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya bacaan surat Al-Qur'an yang didengarkan sepintas itu membuka kembali memori ingatan ketika beliau pernah mendengarkan bacaan Al-Qur'an Nabi SAW di Ka'bah itu. Ketika sedang sholat itu surat Al-Alaq. Sehingga kemudian Umar bin Khattab berkata itu. Ma ahsana hadzal kalam wa akramahu doluni ada Muhammad. Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Sampai kemudian akhirnya ketika dia mendobrak pintu rumah, diketuk pintu rumah Fatimah itu dengan sangat kerasnya, dan Fatimah pun kaget. Lalu kemudian Ammar bin Yasir disembunyikan di dalam kamar. Lalu kemudian ketika dibuka oleh Fatimah, Umar marah-marah. Apa yang sedang kalian baca itu? Apa yang sedang kalian pelajari? Enggak ada sesuatu. Enggak. Akhirnya kemudian Umar bilang, engkau telah masuk Islam ya. Kaget Fatimah, kenapa Umar bisa tahu itu? Lalu kemudian dilerailah kemudian pertengkaran antara Fatimah dengan Umar itu oleh Sa'id bin Zaid itu, suaminya Fatimah. Tapi kemudian malah dipukul. Sampai kemudian Umar pun menampar adiknya itu. Sampai Umar kaget itu. Karena Umar ini walaupun dia kasar, beliau itu adalah termasuk orang yang sangat penyayang terhadap kaum wanita. Makanya kalau ada kisah, rekan yang dirahmati Allah, ada kisah Umar bin Khattab pernah membunuh anak perempuannya, ngubur hidup anak perempuannya hidup-hidup di zaman jahiliyah. Itu kisahnya tidak benar. Jadi tidak benar. Walaupun di zaman jahiliyah dahulu orang memang ada sebagian yang mengubur anaknya hidup-hidup.
Tapi tidak didapatkan riwayat yang sahih yang benar bahwa Umar bin Khattab mengubur anaknya hidup-hidup. Kenapa? Karena anaknya Umar itu sampai dewasa yang perempuan tuh hidup. Bahkan menjadi istri Nabi. Siapa itu? Asma binti Umar. Hafsah binti Umar. Jadi Hafsah itu, rekan-rekan yang dirahmati Allah, adalah anak Umar perempuan. Kalau memang Umar membunuh anaknya perempuan, tentu Hafsah tidak hidup. Bahkan sampai kemudian dewasa dan menikah dengan Nabi, Hafsah itu adalah putri dari Umar bin Khattab. Jadi tidak benar kalau kemudian ada kisah terkait bahwa Umar bin Khattab di zaman jahiliyah pernah membunuh anak perempuannya hidup-hidup. Dan terbukti dalam kisah ini bahwa Umar bin Khattab ini adalah termasuk orang yang sangat sayang terhadap perempuan, terutama adiknya itu. Sama adiknya. Itu. Makanya ketika dia nampar adiknya itu, dia jadi kaget. Tiba-tiba. Akhirnya kemudian Umar, tadi aku mendengar kalian membaca. Tolong bacakan aku. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab masuk Islam. Karena lantunan ayat Al-Quran dalam surat Toha. Sampai kemudian akhirnya, kata Umar bin Khattab, daluni ala Muhammad. Tunjukilah kepadaku di mana Muhammad saat ini. Akhirnya Ammar bin Yasir keluar kan. Senang sekali kan Ammar bin Yasir. Ternyata Umar bin Khattab ini sudah punya kecenderungan untuk masuk Islam. Akhirnya kemudian kata Ammar, Rasulullah ada di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Akhirnya Umar saking semangatnya dia pergi. Gitu. Pergi ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam untuk menemui Nabi SAW dalam posisi pedangnya masih di tangan. Akhirnya kemudian Umar pun bergegas untuk pergi ke rumah Al-Arqam. Para sahabat yang pada saat itu ada di rumah Al-Arqam kaget. Umar datang. Akhirnya diberitahukan kepada Nabi di rumah Al-Arqam. Para sahabat siap siaga, terutama adalah Hamzah bin Abdul Muthalib yang sudah masuk Islam pada saat itu. Maka kata Hamzah, biarkan aku yang menghadapi ya Rasulullah. Menghadapi Umar. Gitu. Jagoan tambah jagoan. Antara Hamzah dengan Umar sama-sama posisinya adalah orang yang sangat keras. Biar aku yang menghadapinya. Akhirnya ketika Umar datang itu, yang menghadapi Umar itu adalah Hamzah. Karena pada saat itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, karena pada saat itu, para sahabat nggak tahu kalau Umar itu kan pengen masuk Islam. Yang dia tahu Umar itu adalah orang yang sangat keras permusuhannya terhadap Islam. Dan mereka tahu di antara orang yang ingin membunuh Nabi itu adalah Umar. Makanya mereka bersiap siaga menjaga Nabi SAW. Termasuk Hamzah itu. Menjadi tameng kalau kemudian Umar bin Khattab mencoba untuk membunuh Nabi. Itu ketika datang dihadapin sama Hamzah. Mau ngapain kau kemari? Aku ingin bertemu dengan Muhammad. Mau ngapain? Akhirnya kemudian kata Nabi, wahai Hamzah, biarkan ia masuk. Akhirnya kemudian dipersilakan masuk, sambil para sahabat semuanya bersiap siaga. Khawatir kalau kemudian Umar bin Khattab hendak membunuh Nabi SAW. Ternyata kagetnya para sahabat yang hadir di rumah Al-Arqam pada saat itu, apa yang terjadi? Umar bin Khattab ternyata ngucapin syahadat. Kagetnya mereka semua. Karena seperti tadi perkataan Abu Abdullah itu, yang ketika dia bilang sama istrinya, apakah engkau menginginkan Umar masuk Islam? Enggak mungkin Umar masuk Islam. Sampai untanya masuk Islam. Sampai menganggap bahwa enggak mungkin. Tapi ternyata kaget para sahabat Umar masuk Islam. Padahal mereka tahu di antara orang yang sangat besar permusuhannya terhadap Islam itu adalah Umar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Berikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Dan ini juga tidak lepas dari doa Nabi. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, Nabi itu pernah mendoakan. Ada 2 orang yang didoakan sama Nabi supaya masuk Islam. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud itu, Nabi pernah berdoa, Allahumma aizal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika bi Abi Jahal atau bi Umar ibn al-Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu dari 2 orang yang paling kau cintai. Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Jadi, ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu dari 2 orang itu. Yang paling kau cintai yaitu Abu Jahal atau dengan Umar bin Khattab. Nah, ternyata 2 orang ini pernah didoakan sama Nabi supaya dapat hidayah. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, kalau ada pertanyaan, boleh nggak mendoakan orang kafir?
Harus dilihat dulu mendoakannya apa. Kalau mendoakan supaya mereka selamat, supaya mereka diampunin, supaya mereka dapat rahmat, dapat keberkahan, nggak boleh. Haram hukumnya mendoakan orang kafir. Termasuk ngucapin salam. Karena salam itu adalah doa. Karena di dalam salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan dilimpahkan kepada kalian itu. Sedangkan kita nggak boleh kan mendoakan rahmat, keberkahan kepada orang kafir. Maka ngucapin salam itu nggak boleh. Memohonkan ampun nggak boleh. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah kepada si fulan supaya masuk Islam, maka boleh doain orang kafir untuk masuk Islam. Boleh rekan-rekan yang dirahmati Allah. Seperti Nabi mendoakan Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Yaitu Allahumma aizal Islam bi ahabi hadaini rajulaini. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang paling kau cintai. Yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Nah, ternyata yang dikabulkan adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam. Abu Jahal tidak. Bahkan sampai matinya di perang Badar itu dia tidak masuk Islam. Nah, jadi rekan-rekan yang dirahmati Allah, pentingnya doa. Maka dakwah itu harus diperkuat dengan doa. Dakwah itu harus diperkuat dengan doa. Nah, itulah doa yang pernah diucapkan oleh Nabi agar orang-orang yang memusuhi Islam itu dapat hidayah. Makanya rekan-rekan yang dirahmati Allah, jangan kemudian kita mendoakan keburukan dulu. Yang pertama adalah doakan kebaikan buat orang kafir dengan cara, ya Allah berikanlah hidayah kepada musuh-musuh Islam itu, supaya mereka masuk Islam. Atau kalaupun tidak diberikan hidayah, mudah-mudahan mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita ini terkait dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali di 107 FM, rekan dakta, kita lanjutkan kembali kajian kita, di mana Rasulullah pernah mendoakan Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham atau Abu Jahal agar mereka mendapatkan hidayah. Allahumma aizal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika bi Abi Jahal atau bi Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang paling kau cintai, dengan Abu Jahal atau dengan Umar bin Khattab. Nah, rekan dakta, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dua orang ini supaya masuk Islam? Karena dua orang ini memiliki karakter yang hampir sama itu. Memiliki karakter dan potensi yang sangat yang hampir sama antara Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Di antaranya adalah sama-sama berani dan memiliki kekuatan itu. Jadi Abu Jahal pemberani, Umar bin Khattab juga pemberani. Dan orang yang memiliki kekuatan yang sangat tangguh. Yang kedua, dua-duanya adalah orang yang memiliki kesetiaan dan loyalitas itu. Baik kesetiaan terhadap keluarga, kesetiaan terhadap suku, terhadap kabilah itu, dan memiliki loyalitas terhadap kelompok atau kepada suku Quraisy. Dan yang ketiga, dua-duanya juga memiliki kehormatan. Orang menghormati Umar bin Khattab, juga orang menghormati Abu Jahal dengan leadership atau kepemimpinan yang dimilikinya itu. Dan yang keempat, dua orang ini juga adalah termasuk orang yang gigih dan tekun itu. Gigih sekali mereka memperjuangkan apa yang mereka anggap itu adalah kebenaran. Jadi orang yang gigih itu tidak mudah menyerah biasanya itu. Nah, ini rekan dakta yang dirahmati Allah. Jadi mereka itu memiliki sifat yang hampir sama itu. Namun apa perbedaannya? Yang membedakan antara Umar dan Abu Jahal itu rekan dakta yang dirahmati Allah, termakan kesombongan. Jadi Abu Jahal ini adalah termasuk orang yang sombong dan hasad itu. Inilah yang menyebabkan dia tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang sombong. Dan dia tidak ingin sukunya itu tersaingi dengan, kabilahnya itu tersaingi dengan kabilah Nabi Muhammad SAW. Yaitu kabilah Bani Hashim. Tidak ingin tersaingi. Jadi muncul sifat hasad. Meskipun dia tahu Nabi Muhammad membawa ajaran yang benar, tapi dia tidak mau beriman. Karena ada kesombongan dan hasad. Sedangkan Umar itu jauh dari sifat sombong. Walaupun dia temperamental, dia itu sangat pemarah itu. Tapi beliau jauh daripada kesombongan dan sifat hasad. Beliau lurus saja.
Dan sederhana, nggak ada kesombongan dalam diri Umar. Makanya nanti kalau kita membahas bagaimana gaya kepemimpinan Umar itu orangnya sederhana. Bahkan ketika beliau jadi khalifah, itu bajunya itu cuma hanya beberapa setel. Baju itu. Bahkan pernah Umar bin Khattab ketika pasukan kaum muslimin menaklukkan Palestina, dan Umar bin Khattab diundang supaya datang ke sana karena para uskup akan memberikan kunci gerbang Palestina langsung kepada khalifah. Umar bin Khattab datang ke sana itu dengan pembantunya cuma berdua. Enggak ada iring-iringan pengawal dan lain sebagainya yang menghabiskan dana besar dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kesederhanaan Umar bin Khattab. Nah, orang sederhana itu kan jauh dari sifat kesombongan, jauh dari sifat hasad dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membedakan antara Umar bin Khattab dengan Abu Jahal. Sehingga kesederhanaan, kesahajaan Umar bin Khattab inilah yang kemudian menyebabkan dia mudah sekali mendapatkan hidayah. Sedangkan Abu Jahal karena kesombongan dan hasadnya itu, maka dia sulit sekali mendapatkan hidayah itu. Dan kemudian rekan dakta yang dirahmati Allah, apa saja keutamaan Umar bin Khattab? Perlu kita ketahui rekan dakta yang dirahmati Allah, setiap para sahabat itu punya keutamaan, termasuk Umar bin Khattab. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuh ya ibnul Khattab, walladhi nafsi biyadihi ma laqiyaka syaitan salikan fajjan ila salaka fajjan ghairu fajjik." Kata Nabi SAW, wahai Ibnul Khattab, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah, tidaklah syaitan bertemu denganmu di satu jalan, melainkan dia akan mencari jalan selain daripada jalanmu. Luar biasa. Umar bin Khattab kata Nabi, tidaklah setan bertemu denganmu di satu jalan, melainkan setan akan cari jalan yang lain. Padahal Umarnya saya nggak tahu. Artinya apa? Takut sekali dengan Umar bin Khattab. Di mana setan lari ketika bertemu dengan Umar bin Khattab. Karena apa? Karena ketakwaannya kepada Allah. Karena lurusnya akidahnya itu, ketauhidannya yang sangat bersih. Sehingga sampai setan pun takut dengan sahabat Umar bin Khattab. Bahkan ada kisah menarik rekan dakta yang dirahmati Allah. Ketika di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, negeri Mesir kan ditaklukkan oleh pasukan Amr bin As. Maka kemudian Amr bin As itu kan jadi gubernur di Mesir. Nah, ketika Amr bin As menjadi gubernur di Mesir di masa kekhalifahan Umar bin Khattab ini, ada peristiwa menarik. Beberapa orang kepala suku di Mesir itu datang pada gubernur Amr bin As. Mereka cerita, kami ini adalah kaum yang biasa berkurban setiap tahun itu. Kurbannya itu manusia, yaitu wanita yang kemudian didandanin dengan bagus lalu kemudian dicemplungin di sungai Nil. Mereka lakukan itu supaya sungai Nil terus mengalir airnya. Nah, mereka berkurban perempuan. Jadi kalau sudah ratusan tahun, entah berapa orang yang sudah dicemplungin di sungai Nil itu. Akhirnya kaget Amr bin As, kata Amr bin As, kenapa kalian lakukan hal seperti itu? Karena kalau kami tidak lakukan, sungai Nil akan mengering. Maka kami lakukan tersebut agar sungai Nil terus mengalir. Maka kami korbankan seorang wanita yang dia cari di situ. Lalu kemudian didandanin dan kemudian dicemplungin ke sungai Nil. Mati sia-sia. Maka kemudian kata Amr bin As, sejak saat ini tidak boleh lagi ada kegiatan dan praktek seperti itu. Mengorbankan wanita ke sungai Nil. Akhirnya kemudian dilarang sama Amr bin As. Dan apa yang terjadi rekan dakta yang dirahmati Allah? Ternyata setelah itu, sungai ini benar-benar itu, airnya menulur, nyusut. Amr bin As mengira mungkin cuma biasa saja. Ternyata makin hari makin menyusut. Sampai kemudian orang-orang Mesir mulai resah, karena mata pencarian mereka rata-rata adalah bertani. Dan mereka sangat mengandalkan air. Bayangkan sungai ini tuh sungai besar. Ternyata airnya sempat menurun. Bahkan sampai habis. Akhirnya kemudian Amr bin As menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Khalifah, sesungguhnya di negeri Mesir ini ada kebiasaan orang berkurban dengan cara melemparkan gadis ke sungai Nil.
Aku pun melarang apa yang mereka lakukan tersebut. Gitu. Namun ternyata apa yang mereka sampaikan bahwa kalau kami tidak berkurban seorang wanita ke Sungai Nil akan mengering. Dan ternyata benar, Sungai Nil ini sudah beberapa hari ini sudah mulai menyusut airnya. Apa yang harus aku lakukan? Nah, ini pertanyaan Amr bin As kepada Umar. Akhirnya Umar bin Khattab ngirim surat balasan. Kata Umar bin Khattab, wahai Amr bin As, apa yang kau lakukan itu benar. Kau melarang praktek apa yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Oleh karena itu, sekarang kau kirimkan ini, aku mengirimkan salah satu surat untuk Sungai Nil. Jadi Umar pernah ngirim surat ke Sungai Nil. Lemparkanlah surat ini ke sungai. Ternyata dalam surat itu apa yang terjadi rekan Allah? Wahai Sungai Nil, kalau engkau mengalir karena dirimu sendiri silakan kau tidak mengalir. Tapi kalau engkau mengalir karena Allah, aku akan mohon kepada Rabbku agar engkau mengalirkan air itu. Dilemparin sama Amr bin As surat itu. Dan besoknya ternyata Sungai Nil normal lagi. Akhirnya normal lagi. Dan kisah ini diabadikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Nah ternyata rekan-rekan yang dirahmati Allah, siapa itu yang sampai menyebabkan Sungai Nil kering? Itu kerjaan setan yang menahan air sehingga orang-orang melakukan kesyirikan dengan cara nyemplungin gadis ke Sungai Nil. Mereka berkurban manusia. Nah, itu kerjaannya setan. Nah setan itu takut sekali dengan Umar. Nggak usah Umar datang, suratnya saja udah membuat setan ketakutan. Nah itu salah satu di antara keutamaan Umar bin Khattab. Lalu apalagi keutamaan Umar bin Khattab, ada salah satu hadis yang juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari itu. Rasulullah SAW bersabda, "Bainana ana naim, syaribtu yakni al-laban, hatta anzura ila rihi, yajri fi zufuri aw fi azfari, summa nawaltu Umar." Faqalu, "Fama awal tahu?" Qala al-ilma. Kata Nabi SAW, tatkala saya sedang tidur, saya bermimpi minum susu. Sehingga saya melihat dalam mimpi itu air mengalir dari kuku-kukuku. Lalu saya minumkan air itu kepada Umar. Jadi Nabi mimpi, ketika Nabi mimpi itu, mimpinya itu minum susu. Hingga ketika Nabi minum susu itu, air mengalir dari kuku Nabi. Lalu kemudian air itu, susu itu diminum, air yang mengalir itu diminumkan kepada Umar bin Khattab, diberikan kepada Umar bin Khattab. Jadi Nabi minum susu, setelah minum susu keluarlah air dari kuku-kuku Nabi. Dan air yang keluar dari kuku Nabi itu kemudian diminumkan kepada Umar dalam mimpi itu. Kemudian para sahabat bertanya, apa takwilnya ya Rasulullah? Terkait dengan engkau minum susu kemudian keluar air di kuku, lalu kemudian air itu diminumkan kepada Umar, maka kata Nabi SAW, ilmu. Maka yang dimaksud adalah bahwa Nabi SAW itu mewariskan ilmu kepada Umar bin Khattab. Nah ini salah satu keutamaan Umar bin Khattab. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi pernah bersabda itu. Kata Nabi SAW, "Bainana ana naim ra'aitun nas uridu alayya wa alaihim kumusun. Faminha ma yablughu tadiya wa minha ma yablughu duna dalik. Wa uridu alayya Umar wa alaihi komisun ijtarra." Nabi bersabda, di saat aku sedang tertidur, aku lihat orang-orang ditampakkan kepadaku. Mereka memakai baju, ada yang sebatas dada dan ada yang di bawah itu. Ditampakkan kepadaku Umar, dia memakai baju yang panjang dan menyeretnya. Para sahabat bertanya, apa takwilnya ya Rasulullah? Maka kata Nabi, agama. Artinya Umar ini adalah orang yang menjaga agama ini. Orang yang menjaga agama ini. Dan kemudian dalam hadis yang lain, Nabi pernah bersabda, "Innahu qad kana fi ma madha qablakum minal umam muhaddasuna wa innahu in kana fi ummati hadhihi minhum fa innahu Umar bin Khattab." Nabi SAW bersabda, di antara umat-umat sebelum kamu ada orang-orang yang mendapat ilham. Jika orang tersebut ada pada umatku, pasti dia adalah Umar. Nah itu termasuk di antara Umar itu, firasatnya itu tepat itu. Makanya pernah dalam sebuah hadis Umar pernah mengatakan itu,
Kata Umar, pendapatku itu ada yang bersesuaian dengan kehendak Allah. Yang pertama, aku pernah bilang kepada Nabi SAW, andaikan kita menjadikan makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat ya Rasulullah. Ternyata Allah menurunkan surat Al-Baqarah itu, ayat yang ke-125. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Yang ngusulin pertama kali itu adalah Umar. Dia pernah bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, sepertinya bagus kalau kita jadikan makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Nah ternyata ada perintahnya itu, menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Makanya setelah tawaf, itu disunahkan kita sholat di belakang makom Ibrahim 2 rakaat, membaca surat Al-Fatihah, rakaat pertama, dan surat Al-Kafirun. Di rakaat yang kedua, membaca surat Al-Fatihah dan kemudian surat Al-Ikhlas. Itu ternyata apa yang diusulkan Umar bin Khattab kepada Nabi, itu ternyata dibenarkan oleh Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125. 125. Nah, makanya rekan yang dirahmati Allah, terkadang pendapat Umar itu bersesuaian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya rekan yang dirahmati Allah, pernah satu ketika dalam perang Badar itu, kan kaum muslimin menang dalam perang Badar, dan ada beberapa orang kafir yang tertawan oleh pasukan kaum muslimin. Maka Nabi SAW itu bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang harus kita lakukan terhadap tawanan perang? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, mereka itu kan orang yang kita kenal, bahkan sebagiannya memiliki hubungan persaudaraan. Bagaimana kalau kita tawarkan saja kepada orang-orang Quraisy supaya mereka menebusnya, ditebus tawanan perang Badar. Itu usul Abu Bakar. Tanyalah Nabi kepada Umar, wahai Umar, apa pendapatmu tentang tawanan Badar? Kata Umar, ya Rasulullah, kita enggak butuh tawanan ini. Sebaiknya mereka dibunuh saja semua, dieksekusi. Maka carilah orang yang memiliki hubungan persaudaraan dengan para tawanan ini, biar dia saja yang membunuhnya, memenggalnya. Tapi Nabi ternyata lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar. Akhirnya kemudian diumumkanlah itu, bahwa tawanan perang Badar itu boleh ditebus. Makanya kemudian ditebuslah mereka sebagian itu. Tapi setelah ditebus itu, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi justru yang benar itu adalah pendapat Umar. Makanya Nabi sedih sekali. Ternyata pendapat Umar yang benar itu bersesuaian dengan wahyu itu. Nah, jadi ini menunjukkan betapa Umar ini memiliki keutamaan rekan-rekan yang dirahmati Allah. Termasuk diantaranya adalah firasatnya itu mengandung kebenaran. Nah, ini rekan-rekan yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam, yang dengan keislamannya itu rekan-rekan yang dirahmati Allah, Islam ini semakin kuat. Nah, inilah rekan-rekan yang dirahmati Allah, 2 tokoh yang masuk Islam yang dengan keislamannya itu Islam semakin kuat. Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia pernah berkata itu, Islamnya Umar adalah sebuah kemenangan besar, sedangkan hijrahnya adalah keuntungan. Kepemimpinannya adalah rahmat. Saya telah melihat sendiri bagaimana kami tidak mampu melakukan sholat di Baitullah sebelum Umar menyatakan keislamannya. Tatkala Umar masuk Islam, dia menyatakan perang kepada mereka sehingga mereka membiarkan kami melakukan sholat dengan bebas. Ini pernyataan Ibnu Mas'ud terkait dengan bagaimana masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Itu memberikan pengaruh terhadap dakwah Islam di Mekah. Nah, inilah 2 tokoh yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kedua sahabat yang mulia ini, itu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Kedua-duanya meninggal dalam kondisi mati syahid. Hamzah bin Abdul Muthalib terbunuh dalam perang Uhud. Umar bin Khattab terbunuh ketika mengimami sholat subuh yang dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yang pisaunya itu dilumuri dengan racun sehingga kemudian Umar terbunuh pada saat itu, ditusuk dari belakang ketika beliau menjadi imam sholat.
Baik rekan dakta yang dirahmati Allah, tidak terasa waktu jualah yang memisahkan kita. Semoga kita bisa mengambil istifadah dari kisah dua sahabat yang mulia, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab ini. Ana hukum fillah Muhammad Hussein ditemani oleh Mas Bagus, mohon pamit dan undur diri dari ruang dengar rekan dakta sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.